sore untuk kita semua, termasuk dengan Sir Wilpan. Di sini materi yang saya bawa yaitu pengukuran tunggal dan pengukuran berulang. Sebelum saya masuk ke dalam materinya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya bernama Hari Basodo Sibuan dari kelas 10-1. Mata pelajaran yang saya bawa itu yaitu fisika. Kita pertama masuk yaitu pengukuran tunggal. Apa itu pengukuran tunggal? Ukuran tunggal merupakan pengukuran yang dilakukan hanya dengan satu kali pengukuran langsung. Oke teman-teman, seperti yang bisa kita lihat di gambar tersebut, panjang penghapus terletak di antara 1,6 cm dan 1,7 cm. Nah, kalau begini, maka nilainya akan bervariasi. Bisa 1,63 cm, 1,65 cm, atau bahkan 1,67 cm. Terus, kalau misalnya kita mau menyatakan hasil pengukurannya, gimana dong caranya? Nah, untuk menyatakan pengukuran tunggal, hasil pengukurannya bisa ditulis dengan format seperti ini. X sama dengan X0 dikali delta X, di mana nilai X0 merupakan taksiran terbaik dari hasil pengukuran. Sedangkan delta X merupakan ketidakpastian pengukuran atau ralat. Terus gimana cara menentukan delta X? Untuk menentukan delta X, kita bisa menggunakan rumus ketidakpastian pengukuran tunggal seperti yang akan saya bacakan, yaitu delta X sama dengan 1/2 NST. NST atau nilai skala terkecil merupakan ukuran yang bisa dilaporkan dalam pengukuran. Misalnya pada penggaris, berarti NST-nya itu jarak antara garis pertama dan garis kedua. Supaya lebih jelas, coba perhatikan gambar di bawah ini. Dari gambar tersebut kita tahu kalau NST penggaris yaitu 1 mm sama dengan 0,1 cm. Dengan begitu nilai delta X penggaris yaitu delta X sama dengan 1/2 NST. Delta X sama dengan 1/2 dikali 0,1 sama dengan 0,05 cm. Karena delta X memiliki dua angka desimal, maka X0 juga harus memiliki dua angka desimal. Kita masih ingat kan panjang penghapus yang sebelumnya sudah kita ukur? Ya, panjang penghapus yang kita ukur sebelumnya berada di antara 1,6 cm dan 1,7 cm. Dengan begitu kita harus mengubahnya menjadi dua angka desimal, sehingga X0 sama dengan 1,64 cm. Nah, kita lanjut ke pengukuran berulang. Pengukuran berulang merupakan pengukuran yang pengambilan datanya dilakukan beberapa kali, sehingga data yang kita dapat pun enggak cuma satu, melainkan ada banyak. Sebagai contoh, gua mau mengukur waktu jatuhnya kunci dari ketinggian tertentu. Nah, dari 5 kali percobaan menjatuhkan kunci, ternyata waktu jatuhnya itu berbeda-beda, seperti yang di bawah ini. Percobaan pertama yaitu 0,85 S, percobaan kedua 0,72 S, percobaan ketiga 0,79 S, percobaan keempat 0,52 S, dan percobaan kelima 0,72 S. Terus, bagaimana untuk melaporkan hasil percobaan tersebut? Kita bisa menggunakan format seperti di bawah ini, atau ya seperti yang di materi sebelumnya, yaitu X sama dengan X0 dikali delta X. Berbeda dengan pengukuran tunggal yang X0 hanya ada satu, tapi kalau pada pengukuran berulang X0 ada banyak, sehingga untuk mencari X0 pada pengukuran berulang kita bisa menggunakan rumus pengukuran seperti di bawah ini. Berikutlah rumus pengukuran berulang. Sementara itu, untuk mencari ketidakpastian pada pengukuran berulang delta X, bisa menggunakan rumus seperti ini. Oh iya, untuk melaporkan hasil pengukuran, ada beberapa aturan yang perlu kita ingat. Salah satunya yaitu 1. Jumlah angka penting pada ketidakpastiannya hanya 1. Yang kedua, jumlah desimal antara rata-rata pengukuran dengan ketidakpastian sama banyak, sehingga hasil pengukuran waktu jatuh kuncinya adalah. Berikutlah hasil pengukuran waktu jatuhnya kunci. Dengan demikian, hasil pengukurannya bisa kita tulis seperti ini.
ada dua cara ya, tidak bisa juga. Sekian video yang bisa saya tampilkan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan teman-teman, dan share dan waktu pengirimnya kurang tepat mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.